ternyata pendidikan itu bukan saja tentang bagaimana mencerdaskan, tetapi bagaimana membentuk karakter itu. Dan itu menurut saya ada di sekolah ini. Baik. Ya. Kita semua diajarkan sama. Kalau lu kemudian diajarkan tentang tanggung jawab, semua orang pasti punya pengalaman mencuci WC. Ya. Semua orang diajarkan untuk menyetrika baju. Semua orang diajarkan untuk mencari kayu api. Ya, yang tadinya anak manja, anak cengeng, Ya. begitu dia masuk asrama menjadi pribadi yang Ya, kokoh dan tangguh. mandiri. Itu adalah pendidikan karakter yang luar biasa. Betul. Dan itu kekuatan sekolah ini menurut Luar saya. biasa. SMA Loyola itu salah satu poin ikonnya itu adalah olahraga sepak bola. Wow. Ya. Sekali main dan pasti memetik kemenangan. Wah, Itu sudah luar pasti. biasa. Dan sudah pasti Bapak ini juga pemain Ya, bola, saya Pak? salah satu pemain Bola. inti SMA Loyola. Wow, di Kalau tahun sekarang itu, disebut ya. pemain OSIS. Dulu zaman kami pemain inti. Pemain inti. Ya. Saya Festi kembali menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, bagi orang Labuan Bajo dan Manggarai Barat, SMA Katolik Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo sudah tidak asing lagi. Sekolah Katolik ini dikelola oleh para misionaris SVD dan sekolah ini berada di tengah-tengah kota Labuan Bajo dan tetap menjadi sekolah unggulan hingga usianya sekarang mencapai 40 tahun. Bincang-bincang pastoral kali ini membahas apa saja rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan Pancawindu SMAK Santo Ignatius Loyola dan apa harapan ke depannya. Untuk itu telah hadir bersama saya Pater Gusti SVD, Kepala Sekolah SMAK Santo Ignatius Loyola saat ini. Selamat sore Pater. Selamat sore ya. Salam jumpa Pater. Salam jumpa. Iya. Apa kabar Pater? Baik, baik. Iya, Pater sibuk sekali ya tentunya akhir-akhir ini ya, Pater. Iya. Dan iya di belakang kita saat ini telah dilangsungkan salah satu agenda dari rangkaian kegiatan Pancawindu ini. Dan Pater kalau boleh tahu kegiatan yang di belakang ini itu kegiatan apa saat ini, Pater? Ini sebenarnya sebuah rangkaian kegiatan napak tilas Oh iya. siswa-siswi SMAK Santo Ignatius Loyola bersama alumni. Oke. Dan saat ini sedang berlangsung itu penerimaan para alumni secara adat oleh SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Wah, luar biasa Pater ya. Dan itu saya dengar juga sedikit tadi itu dipanggil perangkatan itu Pater. Luar biasa Pater. Lalu Pater ini tadi kegiatannya itu napak tilas ya, setelah napak tilas. Lalu untuk kegiatan Pancawindu ini secara keseluruhan itu Pater dilaksanakan itu apa saja kegiatan-kegiatannya itu? Baik, dalam rangka perayaan Pancawindu SMAK Santo Ignatius Loyola ada banyak kegiatan yang telah dirancang oleh panitia. Dan panitia itu adalah gabungan antara alumni dengan keluarga besar SMAK Santo Ignatius Loyola berkolaborasi untuk menyukseskan acara ini. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu adalah penanaman 1000 pohon merbau di kebun SVD Dinggorang. Dan sesudah itu ada pertandingan bola kaki di tempat ini. Lalu sejak hari Senin yang lalu ada pembukaan festival seni dan budaya sekaligus dengan pameran UMKM di tempat ini. Dan besok puncaknya itu perayaan Ekaristi Syukur Pancawindu Loyola jam 3 sore. Wah, Pater padat sekali ya rangkaian acara dalam rangka Pancawindu ini. Lalu Pater tadi juga disampaikan bahwa yang hadir ini dan juga yang menjadi panitia itu adalah para alumni. Pater mungkin bisa diinfokan terkait dengan alumni yang hadir itu ada berapa orang, lalu dari mana saja alumni ini datang itu Pater? Dalam catatan data di sekolah itu jumlah orang yang pernah mengenyam pendidikan di Loyola ini ada 8.815 orang. Alumni yang menamatkan sekolahnya di lembaga ini berjumlah 4.749 orang. Ya, itu. Dan yang hadir kali ini, saat ini, sore hari ini itu diperkirakan sekitar 400 orang. 400 orang.
Luar biasa sekali ya Pater. Banyak juga para alumni yang saya nonton di medsos Pater. Mereka mungkin karena tidak hadir, mereka mengungkapkan rasa sukacita mereka atas usia dari Loyola ini yang ke-40 tahun Pater. Baik Pater, itu mengenai rangkaian acara Pancawindo. Ini sekarang kami mau tahu lebih jauh ini Pater mengenai SMAK Santo Ignatius Loyola saat ini. Ya, lalu Pater, mengenai SMA Ignatius Loyola ini seperti apa keadaan sekolah saat ini, Pater? Baik, sekedar garis besar sejarahnya. Ya. Penggagas dan pendiri SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo ini adalah tokoh awam Katolik. Ya. Itu didirikan pada tanggal 18 Juli tahun 1983. Dalam perjalanan waktu 2 tahun, yayasan yang menaungi SMAK Loyola itu adalah Yayasan Pendidikan Katolik Santo Ignatius Loyola, Yapen Katila. Dan dalam perjalanan 2 tahun ternyata mereka mengalami kesulitan, maka kesepakatan yayasan itu menyerahkan sekolah ini kepada SVD tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 1985. Dan sejak saat itu sampai sekarang ini SMAK Loyola itu di bawah naungan yayasan milik SVD. Oke. Baik Pater, lalu terkait dengan sekolah saat ini Pater, di SMAK Loyola ini ada berapa program untuk siswa dan siswinya? Lalu mungkin bisa diinfokan juga terkait dengan jumlah kelas dan berapa banyak siswa yang ada di sekolah saat ini Pater? Baik. Sejak tahun lalu, sekolah ini melaksanakan 2 kurikulum. Ya. Kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Dan pada tahun pelajaran ini, sekolah ini melaksanakan 2 kurikulum bersamaan. Untuk kelas 10 dan kelas 11 itu melaksanakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 12 itu melaksanakan K13. Ya. Dan ada 3 program studi di sini, IPA, Bahasa, dan IPS. Dan rombel belajar untuk siswa-siswi saat ini itu berjumlah 24. Jumlah siswa-siswi per hari ini ada 705 orang. Wow, jumlah yang cukup banyak ya Pater. Baik, Pater, sekolah ini juga, lembaga ini juga punya fasilitas asrama untuk para siswa dan siswi. Dan tentu saja fasilitas asrama ini menjadi andalan utama untuk semua sekolah Katolik, salah satunya ini SMAK Loyola. Nah untuk asrama itu sendiri Pater, berapa banyak siswa yang bisa ditampung dan mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan fasilitas apa saja yang ada dalam asrama yang ada di sini? Baik. Di sini ada 2 asrama, asrama putra dan asrama putri. Lalu kebetulan di tempat yang sama ini dari bawah yayasan yang sama ada SMP Arnoldus. Jadi kami menyiapkan asrama untuk siswa-siswi SMP dan juga siswa-siswi SMA. Total yang tinggal di asrama sekitar 300 orang. 300 orang. Oh begitu Pater. Baik. Dan fasilitas yang ada di asrama itu ya seperti biasa, ada tempat tidur, lalu ada lemari, toilet dan lain sebagainya. Ya. Baik. Oh baik Pater. Nah Pater, 40 tahun eksis dan di tahun yang ke-40 ini tentu saja persaingan dengan sekolah-sekolah baru itu semakin ketat gitu ya Pater. Kemudian sekolah saat ini itu tidak hanya sekolah umum tetapi juga ada sekolah kejuruan. Nah, bagaimana Pater menghadapi persaingan ini ke depannya? Baik. Untuk ke depannya, Loyola itu harus sungguh-sungguh mengembangkan karakter siswa, terutama melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, itu. Dan untuk sedikit mengangkat satu kekasan dari SMAK Santo Ignatius Loyola, mulai tahun pelajaran ini kami melaksanakan pendidikan vokasi berupa desain grafis. Mengapa kami mengambil desain grafis? Karena kita harus tahu dan sadar bahwa kita sudah memasuki era industri, era digital, ya, di mana siswa-siswi kita harus betul-betul mampu memanfaatkan teknologi digital saat ini. Itu yang lalu setelah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, bola kaki, bola voli, basket dan lain sebagainya. Dan juga ada sanggar musik, sanggar tari bernama Nusanipa. Di samping itu juga kami ada klub English Club itu dan juga ada
kegiatan ekstrakurikuler yang bisa membantu mengembangkan potensi dan bakat siswa-siswa. Luar biasa Pak Ter. Baik, lalu Pak Ter yang terakhir, apa yang diharapkan tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat ke depan dari SMAK Loyola ini Pak Ter? Saya mengajak anak-anak muda kita supaya bergabung bersama Loyola untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ter untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Sobat Media Komsos, demikian bincang-bincang saya bersama Pak Ter, Kepala Sekolah SMAK Santo Ignatius Loyola. Kami juga telah menanyakan sejumlah siswa dan beberapa alumni SMAK Santo Ignatius Loyola terkait dengan apa kesan dan harapan mereka bagi alma mater tercinta mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Ternyata pendidikan itu bukan saja tentang bagaimana mencerdaskan, tetapi bagaimana membentuk karakter itu. Dan itu menurut saya ada di sekolah ini. Baik. Ya. Kita semua diajarkan sama. Kalau kemudian diajarkan tentang tanggung jawab. Semua orang pasti punya pengalaman mencuci WC. Ya. Semua orang diajarkan untuk menyetrika baju. Semua orang diajarkan untuk mencari kayu api. Ya. Yang tadinya anak manja, anak cengeng, begitu dia masuk asrama menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Mandiri. Itu adalah pendidikan karakter yang luar biasa. Betul. Dan itu kekuatan sekolah ini menurut saya. SMAK Loyola itu salah satu poin ikonnya itu adalah olahraga sepak bola. Ya. Sekali main dan pasti memetik kemenangan. Wah, itu sudah pasti. Biasa. Dan sudah pasti Bapak ini juga pemain ya, bola. Saya Pak? salah satu pemain inti SMAK Loyola. Wow, ya. di Kalau tahun sekarang itu, disebut pemain OSIS. Dulu zaman kami pemain inti. Pemain inti. Ya. Saya dalam kondisi yang serba terbatas zaman itu, kita punya motivasi kuat dan akhirnya seperti sekarang ini. Betul. Dan tentu kita berharap dengan kondisi yang anak-anak sekarang yang serba ada, gitu ya, dalam tanda petik, mereka punya segalanya misalnya, tentu dia harus lebih baik dari kita, lebih berhasil. Nah, kalau mau maju sekolah ini ke depan, jangan tinggalkan asrama, jangan abai terhadap kedisiplinan, lalu kemudian tingkatkan mutu. Yang ketiga, di mana-mana sekolah yang hebat itu sangat ditentukan atau didukung oleh alumni yang kuat. Betul, ya. Nggak ada sekolah yang hebat itu tanpa dukungan alumni yang kuat. Karena itu, acara seperti ini, saya sebagai alumni itu mendukung penuh. Dan kita pengen sekali ke depan hubungan antara sekolah dengan alumni itu terjalin dengan sangat baik supaya kita bisa saling mendukung, kita bisa saling membantu. Loyola menjadi salah satu lembaga favorit dari sisi akademik maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, Loyola juga harus bisa menjadi tempat persemaian orang-orang yang unggul dari segi SDM, keahlian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas kemanusiaan. Sobat Media Komsos, saat ini saya sedang berada siswa-siswi kece dari SMAK Santo Ignatius Loyola. Yuk kita wawancara mereka satu persatu. Nah, saya mulai dari yang paling kiri. Ini namanya siapa? Jova. Oke, namanya Jova. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kalau yang ini namanya siapa? Bulan. Bulan. Kelas berapa, Bulan? Kelas Kelas 10. Yang sebelah saya ini? Britney. Britney. Ini ketua OSIS-nya ya. Wah, sebelahnya? Erik. Kelas berapa, Erik? Kelas 12. Kelas 12. Britney juga kelas 12? Kelas 12. Wow, luar biasa. Nah, nih adik-adik sekalian, kalian ini siswa dan siswi mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Saya mulai dari yang kelas yang paling atas dulu deh, dari kelas 12. Nah, dari kelas 12 ini, kalian sudah sampai di kelas 12 ini. Nah, adik-adik, apa yang membuat kalian ini betah berada di SMAK Loyola ini? Mulai dari sini. Baik, terima kasih. Yang membuat saya betah di sekolah ini yaitu saya dipercaya untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan ajang Duta Genre. Ajang Duta Genre untuk perwakilan Kabupaten Manggarai Barat yang diutus ke provinsi di Kupang. Oke, baik, luar biasa. Lalu untuk Britney sendiri? Oke, baik Kak. Yang membuat saya betah bersekolah di sini karena SMAK Loyola adalah salah satu sekolah yang menyediakan fasilitas yang bisa dibilang cukup baik bagi para muridnya. Contoh fasilitas di SMAK Loyola yang menurut saya memuaskan adalah band. Karena kami ini kebanyakan murid hobi bernyanyi dan juga bermain musik. Dan di band itu mereka memenuhi kebutuhan kami. Jadi ada mic-nya, ada alat musik yang mana di situ ya lengkap. Sehingga kami juga bisa menyalurkan bakat dan
dan minat kami. Wow, luar biasa. Nah, sekarang yang sebelah nih, ini gimana? Apa yang membuat kamu betah dan juga senang bersekolah di sini? Yang saya senang adalah ekstrakurikuler pramukanya. Di ekstrakurikuler itu bisa menjadikan siswa-siswi yang memiliki berperilaku yang baik dan juga sopan santun serta bisa menghargai sesama lain dan bisa mendidik agar para murid bisa hidup mandiri ketika saat camping atau saat melakukan aktivitas lainnya. Wow, baik. Lalu yang satu ini apa namanya tadi? Jova. Ya, ini Jova. Apa yang membuat Jova senang di sini? Alasannya saya betah di sini. Yang pertama karena di sini memiliki salah satu fasilitas, yakni asrama sekolah. Jadi di asrama ini namanya itu asrama Arnoldus. Kita bisa belajar mandiri begitu. Terus kita bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai daerah. Terus kita bisa belajar untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, luar biasa ya. Lalu adik-adik sekalian, yang berikut satu saja pertanyaan tapi semua adik-adik boleh jawab ya. Ini apa harapan adik-adik bagi adik-adik setelah nanti keluar dari sekolah ini atau tamat dari sekolah ini? Oke, saya berharap perwakilan duta untuk kedepannya itu diutus dari sekolah kita SMAK Santo Ignatius Loyola. Oke, baik. Lalu Britney? Harapan saya untuk adik-adik mungkin yang ingin masuk atau di bawah kami, angkatan di bawah kami, agar adik-adik semua tetap semangat dan bisa mengembangkan banyak bakat dan minat adik-adik, terutama di bidang musik. Oke, luar biasa. Lalu adik? Mungkin menjadi murid yang lebih baik lagi dan juga mungkin ada adik-adik atau teman-teman yang mau bergabung di SMA Loyola dan juga bisa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Oke. Lalu? Ya, semoga nanti untuk melalui asrama Arnold dan nanti kita bisa mengembangkan, kita bisa memperoleh pergaulan yang baik begitu dengan teman-teman gitu. Oke, baik. Wah, adik-adik semua terima kasih banyak ya untuk bincang-bincang kita sore hari ini. Waktu yang sangat singkat tapi senang sekali bisa menjumpai adik-adik sore hari ini di sini. Oke, baik. Sobat Media Komsos, demikianlah bincang-bincang kita kali ini seputar SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo yang sedang merayakan Pancawindo. Semoga lembaga pendidikan ini tetap eksis dan selalu menghasilkan lulusan yang sukses di masa depan. Saya Festi undur diri, sampai jumpa pada program bincang-bincang selanjutnya.